Terima kasih kepada Bapak John LBF yang sudah berkomentar, dan terima kasih juga Bapak mau bantu kawal kasus ini ya Pak ya. Mohon bantuannya untuk menangani kasus Bapak dosen ini, karena apa? Ya beliau wajib mendapat haknya. Beliau juga wajib mendapatkan jalan keluar ya, karena kasus ini ya bisa dibilang lama sekali, sudah lama, beberapa bulan dibiarkan tidak ada jalan. Dan titik temunya ya sampai berakhir ya beliau dikeluarkan, bukan dikeluarkan ya, beliau mengundurkan diri dari pekerjaannya ya, tidak bekerja ya, beliau diusir dari rumahnya dan tanahnya sendiri ya. Yang menurut saya ya tidak ada satu manusia pun berhak untuk mengusir seseorang ya, apalagi seseorang itu mempunyai tanah dan sertifikat ya, itu hak miliknya. Tidak, ya menurut saya itu tidak berhak orangnya ya, gitu. Semoga ya masalah ini cepat ada jalan keluarnya. Dan saya sebagai masyarakat ya, saya dari Kalbar ya, saya mau memang si Mbak ini harus diproses secara hukum. Karena apa? Ya, karena Mbak ini memang udah terang-terangan ya membuat kegaduhan ya, membuat kegaduhan di sosial media ya, secara terang-terangan juga yang saya sebutkan sudah membuli ya, terus berbuat zalim ya, gitu. Terima kasih Abang ya, semoga bantuan Abang juga bermanfaat untuk Pak dosen. Amin. Ya dong, wajib kita kawal semua, seluruh rakyat Indonesia kawal kasus ini ya. Ini kasusnya bukan bentar ya, bukan baru-baru ya. Udah lama si cewek ini videoin memviralkan si bapak ini ya. Udah lama bapak dosen ini ya, udah lama banget ya. Dia memviralkan secara terang-terangan ya, secara terang-terangan dia membuli, secara terang-terangan dia merundung, secara terang-terangan dia ya melakukan kekerasan. Kita diam? Enggak dong ya, apalagi menyangkut tanah milik. Itu yang punya hak bapaknya, bukan yang ngontrak ya. Cukup warga Palestina ya, dunia diam atas penindasan, kekejaman yang terjadi ya, pembantaian, tapi ya tidak untuk sekarang ini ya. Jangan mau kita diam. Ini kasus ini udah bukan baru, ini udah lama kasus ini ya, udah lama ya, beberapa bulan nggak kelar-kelar ya. Pemerintahan setempat kemana? Semoga dengan diangkatnya kasus ini ke mediasi antara Denny Sumargo, Bang Densu, sama si bapak ya, Pak dosen ini, semoga ada titik terangnya. Pokoknya jangan mau damai Pak. Bapak udah disakiti ya, udah dihancurkan karir Bapak, terus udah dihina secara terang-terangan ya. Bapak terusir dari rumah Bapak ya, rumah Bapak yang Bapak cari jerih payah pakai keringat, Bapak diusir secara terang-terangan ya. Dihasut warga supaya tidak menyukai Bapak. Jangan Bapak mau maafin orang kayak gitu. Dan para netizen kita punya tugas ya. Pokoknya jangan sampai si Mbak ini ngapus jejak, banyak banget jejak digital dia ya. Dia mencaci maki ya, terus dia bilang oh bagus mati, terus kekerasan yang terjadi ya, terus penghinaan secara terang-terangan, perundungan secara terang-terangan, itu bisa dikena pasal berlapis seharusnya. Jangan sampai ada jejak digital yang terlewatkan. Kasus ini harus ke ranah hukum, karena ini udah terang-terangan, pasalnya udah berlapis, udah parah banget. Siapa yang nonton podcast Densu ya semalam ya, Bang Densu ya, apakah kalian masih kekeh untuk membela atau malah berbalik arah? Tolong komen ya guys ya. Memang fitnah Dajjal itu benar-benar itu memang udah dijelasin ya di Al-Quran ya, memang bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan itu fitnah ya. Fitnah itu sangat keji ya. Maka dari itu harus ada kedua belah pihak. Yang saya tanyakan RT RW setempat ya. Itu kan RT RW itu pejabat komplek ya, seharusnya pejabat daerah sekitar ya. Seharusnya bisa jadi penengah ya, untuk bertabayun mereka berdua, bukan malah menjadi ikut-ikutan gitu ya. Bukan malah ikut-ikutan, malah membuat situasi menjadi chaos tambah chaos ya. Seharusnya mereka berdua itu dipertemukan. Si Pak RT RW ini mendengarkan dari sisi Pak dosen sama sisi mbaknya gitu. Jadi Jadi tidak menimbulkan fitnah. Itu ya sebenarnya bisa diselesaikan masalah itu. Tapi ya karena si fitnah Dajjal ini memang benar-benar merajalela ya dari ini ya. Padahal yang salah itu ya, yang aku tangkap itu ya, awal mulanya dari parkir liar ya, si tetangga ramah. Mau tetangganya gimana pun ya, nggak ada hak tetangga parkir di depan garasi orang. Orang pasti mau beraktivitas, mengeluarkan mobil gimana ya, kan awal mulanya itu ya parkir liar ya. Apalagi Pak dosennya katanya mau pengajian, mau ada acara, ditungguin ya sampai jam 2 malam loh.
Sampai si pak dosennya ngegas, nggak sengaja ngegas katanya. Kalau ngegas tuh nggak masalah karena mereka salah. Parkir kok di lahan orang, dia yang punya usaha di komplek itu sebenarnya ini ya mengganggu juga kenyamanan ya. Apalagi parkir di komplek. Udah itu ngamuk, itu kan awal mulanya kan. Kenapa mahasiswanya pada diam? Ya, awal mulanya juga ya karena fitnah dajjal ya, karena berpikir dicabuli, nggak tahu ya. Makanya fitnah dajjal itu bahaya ya, bahaya. Kenapa sampai saya bilang dajjal? Karena ini berlarut-larut ya, sampai apa? Timbullah musibah besar, dia terusir dari rumahnya sendiri ya. Tuh, fitnah lah ya, bahaya itu. Sampai apa? Mahasiswanya nggak mau masuk kelas dia karena apa? Ada kata-kata memframing dirinya dicabuli. Itu kan yang awal mulanya ya, yang saya tonton itu si dosennya ngajar di rumahnya kan. Si mbak tetangga yang ramah ini dia hidupin tuh musik keras-keras, bedangdutan. Dangdut kok di kompleks si mbak ya. Dangdut kok di komplek ya. Komplek tempatnya orang istirahat. Rumah loh. Ya ganggu lah pasti. Tapi si pak dosennya masih nggak marah guys. Itu susahnya ya. Kalau dosen filsafat itu karena dia mempelajari ilmu pola pikir manusia. Ya pola pikirnya harus di atas rata-rata manusia ya. Filsafat loh. Benar-benar IQ-nya seharusnya udah bukan ini lagi ya. Udah itu si dosennya karena udah kelar jamnya, dia nyantai sama mahasiswa di depan sambil bedangdutan. Karena apa? Mbaknya hidup lagu dangdut. Terus mbaknya marah karena ngerasa tertantang. Ngapa? Kau nantang aku. Terus ada mahasiswanya, tiba-tiba dia viralkan mahasiswa. Kenapa kalian mau diajarin sama dosen cabul? Nah, mahasiswanya nggak tahu apa-apa. Lah, cabul. Saya pun ya, karena saya awal mulanya ngeliat konten viral itu, kata-kata cabul itu saya jadi mihak ke mbaknya. Ya kali kita mau diajar sama dosen cabul. Kalau memang benar-benar cabul ya guys. Ya kan mahasiswanya, ya mungkin mahasiswanya entah dia semester baru kayak yang diajarkan dosennya atau semester udah lama nggak tahu ya, berpikir ini bukan urusan saya. Apalagi kasusnya sampai viral, banyak yang berpihak sama mbaknya kan. Ya udah difitnah habis-habisan ya, pasti nggak mau lah masuk ya mahasiswanya. Mungkin ini benar terjadi. Mbaknya pun kalau memang ini ya, awal mulanya juga ya yang timbul kata cabul itu, kenapa masuk di rumah orang, istrinya nggak ada mbak, kenapa nggak masuk? Walaupun tetangga yang nggak ada hak, ada lawan jenis loh itu, mbak masuk ya, mbak masuk ke rumah dia. Dia di rumahnya pakai kolor, kayak pakai apa itu di rumah dia, hak dia dong. Mbaknya masuk ke rumah orang, nggak hanya mbak parkir di lahan orang, mbak masuk rumah orang, terus mbak fitnah lagi dia mencabuli. Kalau memang dia mencabuli, saya tanya kenapa nggak mbak pisum langsung? Itu kan kata mencabuli itu kan yang jadi besar, sampai yang di pengusiran itu juga tertulis juga poin-poinnya cabul kan. Kenapa mbak nggak pisum? Mbak kalau nggak mau dibilang apa-apa dajjal, fitnah dajjal dan lain-lain, mbak pisum, mbak harus ada bukti autentik bahwa mbak benar dicabul. Kata cabul itu, mencabuli itu kalau di kamus ya paling nggak udah berhubungan ya. Itu ya nggak masuk di logika guys. Kenapa ini kasusnya dari hal-hal remeh-temeh kayak gini ya, jadi dianya terusir, dianya merasa diasingkan, dianya nggak ada kerjaan ya, sakit. Dosennya kasihan juga ya, tua ya. Jangan memaafkan pak, bapak ini udah, aduh ya, masih mau lagi bapaknya. Yang saya harapkan itu, saya masih mau ya kembali seperti dulu. Bapak lihat video-videonya lagi ya, bapak dihina, bapak pokoknya macam binatang pak. Serius saya nonton aja macam binatang bapak dihantam sama kroni-kroninya si mbaknya itu ya, macam binatang pak. Bapak masih mau maafkan mereka, masih mau bertetangga sama orang seperti itu. Aduh pak, itu tuh udah banyak bukti loh pak, mereka melakukan kekerasan di video. Sebenarnya gampang banget bapak bisa untuk proses hukum ya. Hukum pasti berjalan ya kalau udah viral kayak gini. Jangan mau damai lah pak.